Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adnan Putra Tarigan. Saya dari MN22J. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang identifikasi dan pengukuran risiko. Yang pertama itu ada pendahuluan, yaitu di mana jika risiko tidak bisa diidentifikasi, maka risiko tidak bisa diukur. Jika risiko tidak bisa diukur, maka manajemen tidak bisa mengelola risiko dengan baik. Identifikasi risiko. Secara umum, langkah-langkah dalam identifikasi dan pengukuran risiko adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi risiko dan mempelajari karakteristik risiko. Yang kedua, mengukur risiko tersebut, melihat seberapa besar dampak risiko tersebut terhadap kinerja perusahaan dan menentukan prioritas risiko tersebut. Siklus manajemen risiko atau mapping risiko. Tahap pertama, risiko perlu diidentifikasi, kemudian dipelajari dan analisis karakteristik risiko serta lakukan evaluasi. Pemahaman yang baik dalam karakteristik risiko yang akan bermanfaat untuk merumuskan risiko, metode yang tepat untuk mengelola risiko. Tahap kedua adalah menentukan skala prioritas risiko, di mana kualitas atau kualifikasi risiko merupakan salah satu komponen yang penting karena kita bisa mengukur bobot risiko dan dampak terhadap kinerja perusahaan. Tahap ketiga adalah fokus pada risiko yang paling relevan dan memiliki dampak yang paling besar dan probabilitas yang paling besar. Tahap keempat adalah mengelola risiko sehingga tidak dapat mengganggu kinerja perusahaan. Proses mapping yaitu ada identifikasi, memahami, evaluasi, prioritas, kelola, dan revisit. Ada teknik lain pendukung identifikasi risiko. Yang pertama, metode laporan keuangan. Yang kedua, menganalisis flowchart kegiatan dan operasi perusahaan. Yang ketiga, ada analisis kontrak. Yang keempat, ada catatan statistik kerugian dan laporan kerugian perusahaan. Yang kelima, ada survei dan atau wawancara terhadap manajer. Di sini ada mengukur risiko. Setelah risiko diidentifikasi, tahap berikutnya adalah mengukur risiko. Jika risiko bisa diukur maka manajemen risiko bisa melihat tinggi, rendah, atau besarnya, kecilnya risiko yang dihadapi dan bisa diketahui dampak terhadap operasional perusahaan. Yang kedua, dengan pengukuran risiko maka bisa dilakukannya priorisasi risiko yang relevan. Pengukuran risiko biasanya dilakukan melalui kualifikasi risiko dengan metode yang sederhana sampai metode yang sangat kompleks. Pengukuran dan kualifikasi risiko akan sangat penting dan tergantung dari karakteristik risiko. Contohnya yaitu risiko pasar dengan risiko kredit akan menghasilkan teknik kualifikasi yang berbeda sehingga pengukuran pun berbeda. Ada matriks frekuensi dan signifikasi. Teknik pengukuran yang cukup sederhana adalah mengelompokkan risiko dalam dua dimensi, yaitu frekuensi dan signifikasi. Proses tersebut melakukan hal dua berikut. Yang pertama, mengembangkan standar risiko. Yang kedua, menerapkan standar tersebut untuk risiko yang telah diidentifikasi. Contohnya yaitu manajer risiko membuat standar frekuensi munculnya kejadian yang merugikan dengan menggunakan 3 kriteria, misal frekuensi rendah, sedang, dan normal dengan menengah, atau membuat signifikasi kerugian dengan normal, menengah, serius. Setelah ditetapkan standar untuk dua dimensi, maka langkah berikutnya adalah menerapkan teknik tersebut dan untuk menerapkan evaluasi risiko tersebut. Mungkin cukup sekian untuk bisa saya paparkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya.